Pengertian motivasi. Motivasi sendiri menurut pakar psikologi itu mendefinisikan sebagai proses internal yang mengaktifkan, menuntun, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Ada 4 macam teori motivasi. Yang pertama yaitu motivasi dan teori pembelajaran perilaku. Pada teori ini bahwa konsep motivasi itu berkaitan erat dengan prinsip bahwa perilaku yang telah dikuatkan pada masa lalu lebih mungkin diulangi daripada perilaku yang belum dikuatkan. Yang kedua yaitu motivasi dan kebutuhan manusia. Motivasi dapat dianggap sebagai dorongan untuk memuaskan kebutuhan manusia. Pada teori ini ada beberapa macam atau ciri-ciri ya. Yang pertama itu hierarki kebutuhan Maslow. Dalam teori Maslow, kebutuhan yang lebih rendah dalam hierarki ini harus dipuaskan setidaknya sebagian sebelum seseorang nantinya itu mencoba untuk memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi intensitasnya. Maslow sendiri mengidentifikasi ada 2 jenis kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan defisiensi, yang kedua yaitu kebutuhan pertumbuhan. Yang selanjutnya untuk aktualisasi diri, didefinisikan sebagai keinginan untuk menjadi apapun yang sanggup diraih oleh seseorang itu sendiri. Aktualisasi diri dicirikan oleh penerimaan terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Untuk macam-macam yang ketiga yaitu motivasi dan teori atribusi. Teori atribusi adalah teori motivasi yang terfokus pada cara orang untuk menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan diri mereka sendiri. Untuk motivasi yang keempat yaitu motivasi dan pembelajaran pengaturan diri. Pembelajaran pengaturan diri adalah pembelajaran yang berasal dari pemikiran dan perilaku yang dihasilkan oleh siswa atau peserta didik sendiri secara sistematis diarahkan kepada sasaran pembelajaran yang mereka inginkan. Dalam bukunya Slavin itu dijelaskan yang ditekankan itu sasaran pembelajaran versus kerja, di mana di sasaran ini guru itu meyakinkan kepada siswanya bahwa maksud pekerjaan akademis itu ialah pembelajaran dan bukan nilai. Ya, kemudian yang ketiga itu ketidakberdayaan yang dipelajari, di mana guru itu dapat mencegah dan mengurangi ketidakberdayaan yang dipelajari tersebut melalui tiga cara. Yang pertama itu kesempatan untuk memperoleh keberhasilan dalam langkah-langkah kecil. Kemudian yang kedua itu umpan balik langsung. Yang ketiga itu dan yang terpenting, yang terakhir ini harapan dan tindak lanjut yang konsisten. Kemudian bagian yang ketiga itu harapan guru dan pencapaian, di mana cara implisit dari guru mengkomunikasikan harapan positif tentang mereka. Yang pertama itu tunggu siswa menjawab. Yang kedua itu hindari pembedaan pencapaian yang tidak perlu antar siswa. Kemudian yang ketiga itu perlakukan siswa sesuai dengan setara. Kemudian yang terakhir yaitu kecemasan dan pencapaian. Jadi guru itu bisa menerapkan strategi untuk mengurangi kecemasan pada peserta didik. Yang pertama, ciptakanlah suasana yang nyaman dan tidak bersaing. Yang kedua itu menghindari tekanan waktu yang memberi banyak waktu kepada siswa untuk menyelesaikan ujian dan memeriksa hasil ujian. Dan yang ketiga itu ujian dengan memulai soal yang mudah dan baru kemudian yang sulit. Kemudian yang terakhir itu ujian dengan format jawaban yang standar dan sederhana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Sebar Septiana. Di sini saya akan menyampaikan tentang cara guru meningkatkan motivasi belajar siswa. Sebelum itu, pertama kita harus paham dulu mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik. Pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi dari diri sendiri. Jadi, motivasi ini muncul dari diri sendiri, tidak dipengaruhi oleh orang lain atau faktor yang lain. Seperti halnya saya menyukai mata kuliah psikologi pendidikan, saya menyukai topik tentang pendidikan, atau saya memiliki motivasi karena saya memahami bahwa psikologi pendidikan ini adalah mata kuliah yang bermanfaat bagi saya ke depannya. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar, seperti imbalan, penghargaan, nilai, atau hadiah yang lain. Jadi faktor-faktor tersebut atau imbalan itu akan membantu meningkatkan motivasi belajar siswa. Pertanyaannya, apakah imbalan merusak motivasi intrinsik? Jadi, imbalan yang diberikan atas kegiatan yang sudah menarik secara intrinsik itu justru akan merusak motivasi intrinsik tersebut. Tetapi, imbalan akan meningkatkan motivasi intrinsik jika yang pertama, imbalan itu diberikan atas sesuatu pencapaian kompetensi. Yang kedua, penghargaan itu bersifat sosial, bukan material. Juga, penghargaan yang diberikan itu berdasarkan kualitas kinerja, seperti contohnya nilai, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Berikut adalah cara-cara guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, membangkitkan ketertarikan. Yang kedua, memfahamkan keuntungan. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara promosi yang menarik. Dan yang keempat, membantu siswa menentukan sasaran mereka sendiri. Berikut adalah prinsip memberikan intensif ekstrinsik untuk belajar. Yang pertama, mengungkap harapan yang jelas. Yang kedua, memberikan umpan balik yang jelas. Yang ketiga, memberikan umpan balik secara segera. Yang keempat, memberikan umpan balik dengan sering. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai dan ketersediaan sarana motivasi ekstrinsik.